Lambat sekali. Kau mau Bibi Ye dan bayinya kelaparan? Bu, kenapa ibu bertengkar dengannya? Maaf, lain kali aku akan lebih cepat. Ini, lagi ngapain ini? Ayah, nenek, bayi Bibi Ye bilang lehernya sakit sekali. Hampir tidak bisa bernapas. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau mengutuk anakku. Ayah, Wan Wan tidak berbohong. Cepat bawa Bibi Ye ke rumah sakit. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, ku robek mulutmu. Pergi. Dasar anak nakal. Waktu itu mengutuk mati, ibumu sendiri. Harusnya ku buang kau di gunung. Sekarang mulai mengutuk cucuku. Nenek, bayi Bibi Ye benar-benar dalam bahaya. Nenek harus percaya Wan Wan. Mulai sekarang jangan makan di meja makan. Makan di sini saja. Wan Wan tidak bohong. Andai saja ibu masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Aduh, sakit sekali. Dia mau melahirkan, cepat panggil ambulans. Ya Tuhan, lindungilah. Lindungi cucuku agar ia sehat dan selamat. Bu, tak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Dok, bagaimana? Apakah persalinannya lancar? Istri Anda baik-baik saja, tetapi bayinya terbelit tali pusar dan meninggal. Apa? Anakku, Cucuku tercinta. pembawa sial. Tante Ye keguguran gara-gara engkau. Keguguran. Aku kehilangan anakku. Akan kuberi pelajaran hari ini. Ibu, aku sangat merindukanmu. Jika ibu ada di sini, ibu pasti akan percaya padaku dan melindungiku. Ning Yujie, Ning Yuji. Ning Yujue, Ning Yujue. Halo semuanya, saya Ning Yujue. Selanjutnya saya akan membawakan lagu. Apa? Keponakanku ketemu. Keponakanku sudah ditemukan. Apa? Keponakanku? Ketemu? Batalkan kontrak itu, aku akan menjemput keponakanku. Hentikan operasi itu, aku akan menjemput keponakanku. Hentikan saja pertunjukan. Dasar pembawa sial. Berani sekali kau membantah. Kembalikan cucuku. Bayi di perutku yang mengatakannya. Wan Wan sungguh tidak tahu. Kau masih berani menyebut anak? Suami, buat dia membayar nyawa anak kita. Anak, jangan salahkan aku karena kejam. Hanya dengan kematianmu, keluarga Li baru bisa tenang. Suami, Kenapa kau memukul dirimu sendiri? Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya seperti pembawa sial ini yang mengutukku. Ada kekuatan tak terlihat. Bagaimanapun aku mencoba, aku tidak bisa mengendalikannya. aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa membunuh gadis kecil ini. Dasar pembawa sial. Dasar gadis celaka. Jangan pukul aku, sakit sekali. Sudahlah, buang dia ke gunung. Jangan biarkan darahnya mengotori lantai rumah kita. Aku tidak percaya, di hutan belantara dengan harimau dan serigala, dia masih bisa hidup. Benar. Hanya dengan kematian pembawa sial ini, keluarga Li baru bisa memiliki keturunan. Nah, ayo pergi. Ayo. Peci dulu tidak mendengarkan nasihat dan bersikeras menikah dengan Li Zua. Kemudian keluarga Li membiarkannya mati dan meninggal saat melahirkan. Sekarang Li Zua menikah lagi. Hidup anak itu sangat menderita. Bawa keponakanku kembali ke keluarga Ning. Dia adalah harta keluarga Ning. Dia tidak perlu menderita lagi. Adik lihat apa? Menjemput keponakan lebih penting. Ayah, jangan tinggalkan Wan Wan.
Ayah, Anak sial, ikatan ayah dan anak kita sudah habis. Tidak perlu sial begini lagi. Hei, hei, ayah, Keluarga kita miskin sampai tidak bisa makan. Semua karena kaki ini. Kaulah penyebabnya. Kau. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku juga tidak punya keluarga di kota ini. Apa gunanya hidup? Lebih baik mati saja. jangan. Ini. Di gunung terpencil ini. Di tengah malam begini. Kau anak siapa? Paman, namaku Li Wanwan. Keluargaku bilang aku pembawa sial. Mereka tidak menginginkanku lagi. Aku tidak punya rumah lagi. Omong kosong. Setiap anak adalah harta bagi orang tuanya. Mereka tidak menginginkanmu. Itu berarti mereka tidak punya hati nurani. Jika kau tidak memandang rendahku. Karena aku tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Mulai sekarang, aku akan menjadi ayahmu. Bagaimana? Paman takut aku membawa sial untukmu. Tidak. Tuhan mempertemukanku denganmu. Itu berarti dia ingin memberitahuku untuk bekerja keras dan terus hidup. Mulai sekarang, jika aku punya makanan, kau juga akan memilikinya. Ayah, Di gunung yang dalam ini, bagaimana bisa ada ayam jantan? Nek, ayo kita pulang. Dan membuat sup ayam bagaimana? Baiklah, ayo. Nah, ayo. Ibu, ini bintang keberuntungan kecil yang khusus saya undang. Kudengar, selama perut disentuh tangannya, pasti akan melahirkan bayi laki-laki. Gadis kecil punya keberuntungan seperti itu. Jangan-jangan di usia semuda ini sudah mulai menipu. Keluarga Ning, Jakarta, menjemputku, putri kesayangan keluarga Ning. Kalian keluarga, konglomerat nomor 1 di Jakarta, keluarga Ning, kalian yang menguasai dunia bisnis, kedokteran, dan hiburan 3 tuan muda Ning. Kalian bilang, menjemput putri kesayangan, apa maksudnya? Ning Peici adik kita, Kau bilang wanita jahat itu? Oh, Anda kakak Peici. Wah, bukankah ini besan saya? Besan tidak juga. Serahkan keponakan kami kepada kami. Aduh, aku tidak mungkin bilang. Li Wanwan telah kami hilangkan, keluarga Ning. Sama sekali tidak boleh tersinggung. Keponakan kalian, dia. Iya, dia. Dia keponakan kalian. Lihat. Shishi, kamu harus merahasiakan ini. Dengan begitu, kamu tidak perlu menipu untuk mendapatkan uang lagi. sayang, siapa namamu? Shishi ingin menjadi putri, tidak ingin dipaksa oleh paman. Dari panti asuhan untuk menipu orang lagi. Namaku Shishi. Mulai sekarang, namamu Ning Shishi, memiliki 3 paman, dan merupakan putri kecil paling terhormat di seluruh Jakarta. Paman. Om, Shishi juga putri kecil kami. Lihat, aku belikan dia banyak gaun putri. Anak ini ku rawat sampai gemuk. Sepertinya keluarga mereka pada sisi masih punya sedikit hati nurani. Ini ceknya, kalian isi sesuka hati. Kaya. Bu, Bagaimana kalau mereka menemukannya? Bagaimana? bocah sial itu paling dibuang di gunung lalu dimakan binatang buas. Tak ada bukti. Takut apa? Ya, ibu memang hebat. Wan, lihat. Sejak ayah mengadopsimu, keberuntungan ayah jadi meningkat. Di pinggir jalan, menemukan seekor ikan kecil yang begitu lucu. ayah, saat aku besar nanti, aku pasti akan mengandalkan diriku sendiri untuk membuat ayah hidup nyaman. Ayah ini tak berguna. Tunggu ayah menjual barang rongsok itu. Ayah akan belikan kamu tas sekolah baru. Wan-Wan tak mau tas baru. Wan-Wan hanya ingin ayah tak bekerja terlalu keras.
Ayah, jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku berangkat sekolah dulu. Aduh, kelas Wan tertinggal. Tidak lihat aku putri, kalian tidak cepat hormat padaku. Kita semua teman sekelas, kenapa harus hormat padamu? Karena aku putri di TK ini. Ayahku bilang, semua orang sama, kamu juga bukan putri. Wan, belum ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Lepaskan aku. Kau kotori sepatuku yang dibelikan paman. Pak Ning, laporan tes Nona Sisi sudah keluar. Bagaimana bisa Sisi bergolongan darah A? Adikku bergolongan darah B, Lizuo bergolongan darah O. Tidak mungkin melahirkan anak bergolongan darah A. Hari Nona Sulung dijemput kembali. Dengar-dengar Lizuo jatuh dari gunung dan cacat. Li Shuqin kemudian menjadi gila, dan Yeman membawa cek yang kalian berikan kepada keluarga Li, lalu kabur. Tidak disangka keluarga Li tiba-tiba menjadi seperti ini. Sebelum Li Shuqin gila, dia mengaku, Nona Sisi, bukan keponakan kandung kalian. Apa? Nona Sulung yang sebenarnya. Pada hari kalian menjemputnya, dibuang Lizuo ke gunung, telapak tangannya ada tanda lahir berbentuk hati. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sekarang segera suruh orang mencari. Anak yang telapak tangannya ada tanda lahir berbentuk hati. Walaupun harus mencari ke seluruh Jinghai, harus ditemukan untukku. Baik. Aku nggak sengaja, biar ku bantu bersihkan ya. Pergi sana. Sepatu seorang putri. Tak sembarang orang boleh menyentuhnya. Kalian sedang apa? Bu Guru, tadi Ning Sisi tiba-tiba mendorongku. Aduh, sudah berapa kali ibu bilang, hari ini ada pertemuan orang tua, harus mengenakan seragam sekolah. Setiap hari bajunya compang-camping, seperti apa jadinya? Bu Guru, tempo hari kulihat ayah Ning Wan mengemis di jalan. Pasti tak sanggup beli seragam. Jangan bicara tentang ayahku. Pantas saja baunya orang miskin. Aduh, orang miskin ini memang banyak tingkahnya, harga dirinya pun tinggi. Sisi, lepasin dia, nanti tanganmu kotor. Sudah berapa kali ku bilang, tanda lahir di tangan keponakanku, berbentuk hati. Pak Ning, Apa ada kabar soal keponakanku? bukan. Nona Sisi bermasalah di TK. Apa? Li Wan, seragam sekolahku boleh kamu pinjam. Di badan, ada banyak sekali berliannya. Sisi, kita baik hati sekali. Kata ayah, tidak boleh sembarangan menerima pemberian orang lain. Aku punya baju sendiri. Apapun yang dikatakan putri ini, kamu harus melakukannya. Saya tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Malam ini harus pakai seragam sekolah. Kalau tidak, tunggu saja dikeluarkan dari sekolah. Aduh. Wan, apakah itu kamu, Wan? Wah, ayahmu yang pincang datang. Ayah, kenapa ayah datang? Kamu lupa membawa gelas airmu. Ayah takut kamu haus saat kelas. Jadi, ayah bawakan. Kamu ayahnya Li Wan kan? Li Wan tidak memakai seragam sekolah. Merusak citra sekolah. Kamu ini orang tua macam apa? Maaf, Bu Guru. Saya memang tidak becus. Saya akan cari cara untuk mendapatkannya. Jangan mendekat. Ayah macam apa ini? Pasti anaknya juga sama. Tidak punya sopan santun. Wan, apakah di taman kanak-kanak kamu membuat masalah besar? Anak kalian sudah membuat Jinghai, putri dari keluarga terkaya, keluarga Ning, tersinggung. Coba kamu pikirkan sendiri bagaimana mengatasinya. Bagaimana bisa? Wan, kami selalu sangat patuh. Apakah ada kesalahpahaman? Sudahlah. Cepat minta maaf. Atau tunggu saja dikeluarkan dari sekolah. Ayah. Nona, kami yang salah. Kami yang salah. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Wan, kami tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Kalau begitu kamu harus membuat putri ini senang dulu. Kami salah.
Kami salah. Ayah, Maafkan kami. Kami salah. Maafkan kami. Sudahlah, sudahlah. Sudah, cepat pergi sana. Bikin sial saja. Baiklah, baiklah. Nak, ayo kita pergi. Tuan Ning datang. Om. Sisi telah lama bersama kita. Jangan dulu beritahu dia kenyataannya. Dia juga punya perasaan. Om, anak miskin di kelasku. Dia mengotori sepatuku. Dia baru saja pergi. Kalau tidak, kalian bisa membantuku memberi dia pelajaran. Pasti kamu yang duluan mengusiknya. Tidak. Sudahlah, pulanglah dulu. Ayo. Sisi, bukankah malam ini ada rapat orang tua murid? Ganti dulu bajumu. Om, untuk rapat orang tua malam ini, aku tak mau memakai seragam sekolah. Suruh semua orang memakai gaun putri menemaniku. Baik, Terserah kamu. terima kasih Om. Yujue, mengapa kurasa kau sepertinya tak suka Sisi? Manja dan angkuh. Suka menindas orang sesuka hati. Aku melihatnya karena kalian memanjakannya. Sudahlah. Dia masih anak-anak. Masih ada waktu untuk berubah nanti. Soal ini, jangan dibahas lagi. Li Wanwan, kau bikin Om membenciku. Kau memang jahat. Wan, ini seragam sekolah baru yang ayah beli untukmu. Nanti dipakai, ya. Ayah, nabung diam-diam lagi. Nak, apapun yang anak lain punya, ayah akan berupaya agar kamu juga bisa memakainya. Terima kasih Ayah. Kalau begitu, masuk dulu. Ayah pergi dulu. Ayah tak ikut masuk. Wan, kaki ayah begini. Orang-orang akan menertawakanmu kalau melihatnya. Tidak akan, Ayah tetap Ayah, terhebat di dunia. Ayo Ayah, kita pergi. Baik. Wah, Pak Ning kalian sudah tiba. Sudah lama menunggu. Selama ini, terima kasih atas perhatian Anda pada Sisi. Ah, jangan sungkan. Nona Shishi bisa bersekolah di TK kami. Itu kehormatan bagi kami. Andai saja aku juga punya Om sehebat itu, aku dan Ayah tidak akan diganggu. Kak, lihat gadis itu. Bukankah dia mirip adik kita? Kakak, lihat gadis itu mirip adik, ya? Iya, betul. Tapi ayahnya di sebelahnya. Lihat dia, kelihatan kurang gizi. Ayo kita pergi. Semoga putri kesayangan kita tak seperti gadis itu. Shishi, sebaiknya istirahat di dalam dulu. Di luar anginnya kencang, masih ada beberapa hal yang harus kami konfirmasi dengan Pak Ning. Sisi, dengar. Main dulu dengan teman-temanmu. Sebentar lagi paman akan datang. Baiklah. Ih, kenapa dia datang cuma pakai seragam sekolah? Itu ayahnya di sebelahnya ya. Duh, baunya menyengat. Kata guru harus pakai seragam sekolah. Wah, pantas Putri Sisi. Cantik banget. Aduh, itu hadiah dari pamanku. Kalung berlianku hilang. Li Wanwan itu miskin. Pasti Li Wanwan yang mencurinya. Li Wanwan, kau yang mencuri kalungku? Jangan asal bicara, Wan. Kami tak akan melakukan hal seperti itu. Seragam sekolahnya pasti hasil curian juga. Bukan, itu dibeli ayahku. Tangkap dia, geledah.
Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan. Menjengkelkan, tak boleh pakai seragam yang sama dengan kita. Lepaskan aku. Shishi, lihat, dia yang mencuri kalung ini. Bukan aku, sungguh aku tidak melakukannya. Wan. Tolong. Pasti kaki paman yang pincang. Kalian pasti takut. Jangan marah pada Wan. Tak apa, kaki Wan masih berfungsi baik. Suruh dia jadi kudaku. Keterlaluan. Kalian tak boleh memperlakukan Wan begini. Lepaskan Wan. Kalau tidak, hidupnya akan hancur. Tapi aku masih kesal. Bagaimana kalau kau yang jadi kudaku? Shishi, jangan ganggu ayahku. Baiklah. Asal kau lepaskan Wan, aku akan lakukan apa saja. Jika kau tak berlutut, bagaimana aku bisa naik? Ayah, jangan. Wan turuti ayah. Diam. Silakan Putri. Ya, cepat. Orang dewasa. Jadi kuda bagi bocah memalukan. Nona, apakah Nona sudah tenang? Wan tak bersalah. Mohon maafkan dia. Aku tak bilang, kalau kau jadi kudaku, aku akan lepaskan Wan. Tadi bukankah kau bilang? Wan, ayahmu sungguh bodoh. Dia sendiri yang mau jadi kudaku. Shishi, jangan keterlaluan. Memangnya kenapa? Aku putri di TK ini. Semalam mencuri kalungku, jadi hukum dia dengan mematahkan tangannya. Kalian mau apa? Sedang apa kalian? Kalian sedang apa? Om, kalian datang. Aku sedang menghukum Li Wan ini. Li Wan, kau lagi setiap hari membuat masalah saja. Baru saja terjadi apa? Bukannya dia suka mencuri. Kalung berlian yang Om belikan untukku, dicurinya. Kau bilang dia mencuri kalungmu. Iya, Li Wan anak nakal. Apa yang dia katakan tadi benar? Benar, Li Wan mencuri. Kami baru saja menghukumnya. TK kalian, begini caranya mendidik anak. Mendidik anak kecil mencuri, ya? Aku tidak mencuri. Kalian bohong. Diam. Pak Ning, Anda tidak tahu. Anak ini, dia terkontaminasi oleh beberapa kebiasaan buruk orang miskin. Sungguh nakal. Om, usir dia saja. Aku benci dia. TK kalian, urus sesuai aturan. Kedepannya jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baik. Beri kami kesempatan lagi. Wan kami tidak bersalah. Ayah, jangan memohon pada mereka. Kami tidak akan sekolah di sini lagi. Ayo pergi. Tunggu. Tanda lahir berbentuk hati berwarna merah di pangkal ibu jarinya. Dia keponakan kandung kita. Ada tanda hati merah di telapak tangannya. Dia keponakan kami. Dari mana kau mendapat ini? Aku sudah memilikinya sejak lahir. Lepaskan aku.
Benar-benar harta kita. Jangan pukul aku. Maaf, Wan Wan. Paman telah membuatmu menderita. Paman, kenapa Paman memeluk Li Wan Wan? Dia kotor, lepaskan dia. Aku tak mengizinkanmu berkata begitu tentang Wan Wan. Yujue. Paman, lihat Paman ketiga malah membela orang luar, malah memarahiku. Kakak, aku tak percaya Wan Wan kita akan mencuri apapun. Hal ini pasti ada yang tidak beres. Paman ketiga, kau menuduh aku berbohong? Semua orang menyaksikannya. Dia masih sekecil ini. Apa yang bisa dia pahami? Yujue, bukankah kau sudah setuju? Waktu itu saja aku merasa ada yang tidak beres. Tubuh Wan Wan penuh luka. Apa kau tak kasihan? Aku kasihan. Lagi pula, tentang orang luar itu. Dialah orang luar itu, Ning Shishi. Wan Wan adalah keponakan kandung kita. Tuan Ning, maksud Anda apa? Li Wan Wan, putri keluarga Ning. Paman ketiga, jangan bercanda. Kata Li Shukin dulu, kau keponakan kecil kami. Sebenarnya kau ini siapa? Tidak, bukan. Aku benar-benar keponakan kalian. Wan Wan, Paman datang terlambat. Apa yang sudah kau alami? Ceritakan pada Paman. Kalian para orang kaya memang kebangetan. Baru saja, kalian hendak mengusir Wan Wan kami. Sekarang kalian malah bilang bahwa Paman Wan Wan kami... Maaf, awalnya kami tidak mengerti situasinya. Tenang saja, takkan ada yang lebih mencintai Wan Wan melebihi kami? Ada apa? Katakan saja terus terang. Wan Wan, kau bilang pada mereka, kita tidak mencuri. Ayah ada di sini. Katakan dengan lantang. Mereka menuduhku pencuri dan juga merusak gaun yang ayah belikan untukku. Aku sama sekali tidak melakukannya. Bukan, dia berbohong. Aku tidak, Ning Shishi. Kamu sendiri yang bilang kamu itu putri TK dan menyuruh anak-anak lain untuk menggangguku. Apa yang dia katakan itu benar. Tidak, bukan. Dia berbohong. Anak kecil yang berbohong, hidungnya akan memanjang dan menyentuh dinding, lalu putus. Maaf, Shishi yang menyuruh kami melakukannya. Ning Shishi yang menyuruh kami memasukkan kalung ke dalam sakunya. Sepertinya status keluarga Ning benar-benar membuatmu manja, menyalahgunakan kekuasaan keluarga Ning. Aku berinvestasi di TK kalian, dan begini caranya kalian menoleransi perundungan. Apakah kalian masih pantas disebut guru? Kalau aku tahu dia nona muda, diberi 1000 nyawa pun, aku tidak berani. Bukan nona muda, kau bisa seenaknya menindas seorang anak kecil? Tuan Ning, ampun. Aku, semuanya karena Ning Shishi. Aku pikir dia nona muda, jadi aku membiarkannya melakukan semua ini. Tuan Ning, kami menemukan bahwa Ning Shishi adalah anak dari kakak perempuan Ibu Yeman. Sejak kecil di bawah didikan ibunya, menipu, berbohong dengan mengatakan bahwa dengan mengelus perut, ia bisa membuat wanita hamil melahirkan anak laki-laki. Keluarga Li menginginkan anak laki-laki. Hari mereka menjemputnya, bertepatan dengan Ning Shishi, pergi ke keluarga Li untuk menipu. Bukan begitu, Paman. Dengarkan penjelasanku. Kau tidak pantas memanggilku Paman. Tadinya aku kasihan padamu, tidak tega mengatakan yang sebenarnya. Jadi aku tetap membiarkanmu di keluarga Ning. Tidak disangka sifatmu semakin kejam. Kurasa kau juga tidak perlu tinggal di keluarga Ning lagi. Kemarilah, antar dia kembali ke rumahnya. Paman jangan, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak mau kembali menjalani hidup susah, Paman. Wan Wan, pulanglah bersama Paman. Paman akan membawamu berobat. Kalian benar-benar pamanku? Benar, kami terlalu bodoh, tidak menyadari. Sayangku Wan Wan ternyata ada di depan kami. Kau telah banyak menderita. Mulai sekarang kau bermarga Ning. Ning dari keluarga Ning Jinghai. Wan Wan, maukah kau memaafkan Paman? Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan. Kak, cepat bawa Wan Wan pulang. Aku akan menjenguknya. Mengingat Wan Wan adalah gadis kecil yang sangat berani. Kami telah menyiapkan hadiah untuk pahlawan. Tada. Ini hadiah dariku, kartu emas desain gaun putri terbaik. Semua gaun putri di seluruh dunia adalah milik Wan Wan. Ini hadiah dariku, perhiasan yang dibuat oleh pengrajin terbaik dari seluruh negeri.
Malam sayang, kau bisa memakainya bergantian setiap hari tanpa ada yang sama. Ini hadiah dariku, sertifikat properti dari seluruh dunia. Kedepannya jika Wan Wan ingin pergi ke negara manapun, dia akan punya rumah di sana. Paman, kalian tidak kepanasan memakai ini. Sayangku memang pintar, bisa mengenali kami. Tunggu, Wan Wan. Kau baru saja memanggil kami apa? Paman, Kau mengenali kami? Wan Wan, kau tidak menyalahkan paman kan? tidak. Jika bukan karena Paman, Wan Wan sekarang masih diintimidasi orang lain. Wan Wan paling sayang sama Paman. Paman, ada satu hal yang ingin ku minta. Ada apa? Katakan saja pada paman, kita ini keluarga. Bisakah aku bertemu ayah lagi? Dia sangat baik padaku. Dia yang membesarkanku. Tentu saja, kami juga sangat berterima kasih padanya. Kami sudah mengirim orang untuk membawanya ke rumah baru. Terima kasih, Paman. Hei, Wan Wan, kau tidak boleh pilih kasih. Hanya mencium paman besar, paman ketiga juga menunggu di sini. Hei, kakak tertua seperti ayah, kalau mau cium aku dulu. Paman kedua, Paman ketiga, kenapa kalian masih kekanak-kanakan? Jadi, karena paman besar sudah dewasa, mau cium paman besar lagi. Paman, kau pun sama saja. Tuan Ning, setelah Nona Ning Sisi dikirim ke panti asuhan, kemudian diadopsi keluarga Liu. Karena dia telah dikeluarkan dari keluarga Ning. Karena itu tak ada kaitannya dengan kita. Baik. Ayah, Paman sudah menyiapkan villa besar untukmu, dan takkan ada lagi orang yang menindas kita. Wan Wan kita benar-benar pembawa keberuntungan. Sekarang setelah kau menemukan keluargamu, ayah sangat bahagia untukmu. Ayah, kau akan tetap menjadi ayahku. Aku akan sering datang menjenguk. Asal Wan Wan kita hidup bahagia, apapun akan kulakukan. Aneh. Ning Wan Wan, bukankah sudah dibawa pulang ke keluarga Ning? Kenapa dia masih bersama ayah angkatnya? Sisi, mulai sekarang, inilah rumahmu. Beristirahatlah dengan baik, besok, ayah akan mengajakmu ke mall untuk membeli pakaian. Dulu pakaianku, semuanya rancangan khusus. Mana ada pakaian bagus di mall? Benarkah? Terima kasih ayah. Baru tiba di rumah baru. Aku harus bersikap manis. Tuan Ning, mal yang Anda serahkan kepada Nona sudah diambil alih, hanya menunggu tanda tangan Anda. Paman, urus saja pekerjaanmu dulu. Kalau begitu akan kuperintahkan seseorang mengikutimu. Tidak usah, aku tak mau orang lain tahu bahwa aku anggota keluarga Ning. Kalau tidak, takkan ada yang mau berteman denganku. Paman, urus saja pekerjaanmu dulu. Kau memang anak yang cerdas. Baiklah, pergilah ke mall dulu. Apapun yang kau inginkan, pakailah kartuku. Kirim seseorang untuk mengawasi Nona. Laporkan segera jika ada apa-apa. Baik. Ini butik merek mewah, kami tak melayani pengemis. Kakak hebat sekali. Kok kakak tahu? Dulu aku tidak punya uang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jumlahnya tidak lebih dari 100 rupiah, masih mau belanja di toko kami? Benar-benar terlalu percaya diri. Semua orang bilang pelanggan adalah raja. Bahkan pengemis punya hak untuk berbelanja. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, pergi sana, pergi main sana. Kenapa aku harus pergi? Aku datang ke sini untuk membeli barang. Ayah, keluarga Ning terbesar di Jinghai. Akhir-akhir ini ada berita besar apa? Keluarga Ning, sepertinya tidak ada berita apa-apa. Sepertinya mereka akhir-akhir ini terus mencari keponakan perempuan mereka yang hilang. Ning Wan Wan, jika Nona Sulung ditemukan, pasti akan ada berita besar. Jangan bilang Ning Wan Wan sebenarnya bukan. Masih kecil, sudah belajar mengejar-ngejar orang. Sisi, kamu jangan belajar darinya. Oh, Ning Wan Wan, bukankah kamu Nona Sulung? Kenapa masih memakai pakaian compang-camping ini? Jangan-jangan kamu diusir? Dia temanmu? Ayah, aku tidak akan berteman dengan orang miskin seperti ini. Ning Shishi,
Kenapa kamu masih sangat tidak sopan? Terhadapmu, tidak perlu sopan. Ayah, nona muda seperti kita tidak boleh bermain dengan anak kotor seperti ini. Benar kan? Benar. Takutnya menurunkan derajat kita. Pak, apakah Anda membawa Nona untuk berbelanja? Silakan masuk. Ning Wanwan, lihat, inilah perbedaan antara kamu dan aku, sang putri. Ning Shishi, pamanku bilang narsis itu penyakit harus diobati. Ayah, aku tidak mau belanja bersama pengemis. Kamu masih bengong di sini? Cepat pergi. Jangan ganggu aku berjualan. Kamu tak berhak mengusir tamu, dan aku bukan pengemis. Ini toko orang lain. Sebaiknya kau keluar. Kamu, Ning Wanwan, tunggu saja. Jangan asal sentuh pakaian di toko kami. Peraturan apa ini? Pakaian dipajang, bukankah untuk dipilih? Kalau kau punya uang, aku juga akan membiarkanmu memilih. Andai aku di posisimu dengan uang pas-pasan begitu, aku bahkan takkan berani naik odong-odong di sini. Apakah aku akan tampak cantik dengan gaun ini? Ada pepatah bilang penampilan seseorang bergantung pada pakaiannya. Menurutku, Nona sudah cantik alami. Memakai gaun ini akan terlihat makin cantik. Tentu saja, sejak kecil aku dimanjakan. Tak seperti seseorang, anak liar. Perbedaan tumbuh miskin atau kaya langsung terlihat kan? Kenapa dia bisa sesuka hati menyentuh gaun di sini, sementara aku dilarang? Maaf, toko kami memberi layanan berbeda untuk tiap pelanggan. Kau ingin gaun ini? Cek dulu apa kau sanggup membelinya. Ini adalah kartu Black Diamond paling eksklusif di dunia. Aku ingin tahu berapa mahal gaun ini. Kartu ini belum tentu autentik. Asli atau tidak, gesek saja, nanti ketahuan. Belum kapok sebelum melihat sendiri. Kalau kartu ini asli, aku akan ikut nama belakangmu. 1-0, 2, 3, 4, 10-0. Ada 10 miliar di kartu ini. Kartu ini ternyata asli. Wah, kartunya asli. Kakak, boleh lihat bajunya sekarang? Tentu, silakan. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Shishi, dari mana bocah ini dapat uang sebanyak itu? Dia tak mungkin anak orang kaya, hanya pakaiannya sederhana. Kalau dia memang anak orang kaya, mana mungkin pakai baju semurah itu? Tapi, pasti hasil mencuri. Benar juga. Ayah, lihat ulahnya tadi. Barusan dia juga menggangguku. Apa? Baru segini saja sudah malas belajar. Tunggu saja, ayah akan menghajarnya. Mbak, berapa harga gaun ini? 100.000. Apa? 100.000? Kakak, ada gaun sekitar 1.000? 1.000. Yang paling murah di sini puluhan ribu. Orang miskin memang tak tahu apa-apa. Ini toko baju anak terbesar di mall ini. Mending keluar lalu belok kanan. Di sana ada pedagang kaki 5. Kayaknya itu lebih cocok buatmu. Ning Shishi, mengapa kau seperti penguntit? Kemanapun aku pergi, kau terus mengekor. Kau kira aku sudi belanja di toko yang sama denganmu? Kakak, aku ingin mencoba gaun ini. Ayah, aku juga mau gaun ini. Tapi gaun ini hanya ada satu. Ning Shishi, siapa cepat, dia dapat. Guru tak pernah mengajarkan itu padamu. Ayahku, seorang Taipan Property, pemilik Liu Corp. Jangan coba-coba macam-macam denganku. Nanti kau bakal menyesal. Ning Shishi, aku ingat pamanku bilang kau dari panti asuhan. Lalu, bagaimana kau bisa punya ayah? Ning Shishi, bersikaplah sopan. Aduh, Ning Wanwan, kok ceroboh sekali. Gaunnya malah rusak. Padahal tadi kau yang mendorongku, sekarang gaunnya rusak. Aduh, ini model terbaru dari runway Paris. Harganya 1 juta, kalian harus ganti rugi. Ning Wanwan, gaun bernilai 1 juta rupiah. Kau jelas tak sanggup membelinya. Sayang, tentu saja. Begini saja, adik kecil, aku beri kau solusi. Kau segera berlutut. Minta maaflah pada putriku. Kalau begitu, paman akan menolongmu mengganti gaun ini. Ning Wanwan, kau dengarkan? Ayahku menyuruhmu untuk meminta maaf padaku. Kau juga tak ingin ke kantor polisi, kan? Barusan kau lihat sendiri. Aku yang pertama menyentuh gaun ini. Ning Shishi yang menabrakku. Jadi kenapa?
Sekarang gaun itu ada di tangan siapa? Dia yang merusaknya. Ning Shishi, bisakah kau lebih masuk akal? Tadi kau bilang ingin membeli gaun ini. Kau mesti menggantinya sesuai harga. Itu bukan salahku. Kenapa aku yang harus menggantinya? Aku tidak mau. Bukankah aku sudah memberimu solusi? Kalau tak punya uang, cepatlah. Orang miskin zaman sekarang pandai sekali berpura-pura. Hal paling tak berharga dari kalian adalah harga diri kalian. Bukan begitu. Semua orang kerja keras demi uang. Kenapa mesti merendahkan orang lain? Ayah, tak usah bertele-tele dengannya. Kalau dia tak mampu membayar, kita seret saja dia ke kantor polisi. Bukankah kau memegang kartu hitam? Bayar saja. Aku Cuma diam di situ, tangkap dia. Pak Ning, lekas ke sini. Nona besar sedang diganggu orang. tak mau ditangkap. Nanti akan kujelaskan pada paman. Gunakan kartuku saja. Bukan berarti aku takut. Aku cuma tak mau berurusan dengan orang yang seaneh dirimu. Mana mungkin kartunya tak bisa dipakai? Ning Wanwan, kau sungguh memalukan. Dengan ribut-ribut begini, kupikir dia betul-betul seorang gadis muda. Nyatanya dia cuma penipu kecil yang sok kaya. Mana mungkin? Berani sekali kau menipuku pakai kartu palsu. Mana mungkin kartu paman bisa-bisanya palsu? Coba sekali lagi. Coba apa lagi? Kau wajib ganti rugi. Kalau tidak, aku lapor polisi. Kau hendak lapor polisi. Untuk menangkap siapa? Ning, Pak Ning, mengapa Anda ada di sini? Membedakan pelanggan? Begini cara kalian melayani pelanggan? Mohon dengar penjelasan saya. Gadis ini merusak pakaian di toko kami, lalu menipuku pakai kartu palsu. Karena kesal, saya pun. Kau bilang kartuku palsu? Apa? Ini kartu Anda? Kenapa bisa ada di tangan gadis ini? Paman jangan lupa, aku harus merahasiakan identitasku. Ning Shishi masih di sini. Aduh, Anda ini Pak Ning yang terkenal di Jakarta. Pak Ning, sudah lama saya mengagumi Anda. Seandainya saya tahu dia kerabat Anda, saya pasti tidak berani seperti ini. Dia bukan kerabat saya. Sudah ku bilang, Ning Wanwan, orang kampung itu. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Ning? Lalu bagaimana dengan kartu ini? Itu karena Tuan Ning kasihan padaku. Ia sangat sibuk, jadi dia memberiku kartunya untuk membeli beberapa baju baru. Aku takut sekali. Kukira aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Meskipun dia bukan anggota keluarga Ningku, kamu seharusnya tidak memperlakukan seorang anak seperti itu. Jangan berpikir karena kamu menjual barang-barang mewah di sini, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai barang mewah. Baik, Tuan Ning benar. Aku tidak ingin membeli baju di toko yang tidak menghormati pelanggannya seperti ini. Baik, aku akan meminta orang untuk memasukkan mereka ke daftar hitam, dan mereka tidak akan diizinkan masuk mal lagi. Sekarang benar-benar hancur. Ning Wanwan, aku tidak percaya setiap saat akan ada orang yang melindungimu. Wan, tunggu aku. Wan, kenapa tidak mengajak paman ketigamu berbelanja? Kakak sulung, tubuhnya lemah, membawa beberapa tas saja sudah kelelahan. Ning Yujue, ku bilang berhentilah menggangguku, oke? Tapi kakak sulung, melihat hasil pemeriksaan kesehatanmu, kamu memang harus berolahraga. Mulai sekarang, soal menemani Wan belanja, serahkan pada kami yang muda. Kalian berdua mau cari gara-gara, ya? Wan, paman tertuamu ini egois sekali. Menghabiskan waktu Wan seharian. Benar Wan. Wan, kurasa mereka berdua masih kekanak-kanakan, jadi besok Wan harus menemaniku. Sudah paman, Wan bukan pengangguran. Wan juga ada kesibukan. Wan punya urusan. Siapa berani menyuruh Wanku bekerja? Ada apa? Ada yang mengusikmu lagi? Katakan pada paman. Aku akan langsung memakai semua koneksiku buat melacak orang itu. Paman, Wan masih harus pergi ke CK. Ingatan paman memang parah. Kalau begitu aku akan segera mengurus. Demi Wan menyediakan guru-guru terbaik. Aku juga akan siapkan pengamanan. Tunggu dulu. Wan tidak perlu apa-apa. Kenapa? Kamu tidak suka TK ini? Kalau begitu paman akan membangun TK khusus, bagaimana? Paman, kesederhanaan itu yang terbaik. Wan hanya ingin seperti sebelumnya saja. Paman ketiga, meskipun keluarga kita kaya, kita tidak boleh boros. Pantas jadi keponakan kuning Yujue. Bahkan tahu, menghemat uang untuk paman. Paman, guru Wan yang dulu masih di TK itu? Tenang saja.
Dia tak pantas jadi guru, aku sudah lama memecatnya. Baguslah. Jadi tak ada orang yang tahu identitasku. Paman juga tak boleh bilang. Baik, semua terserah Wan Wan. Sudah larut, cuci muka lalu tidur. Besok pagi, kami akan mengantarmu ke TK. Paman, Wan Wan hendak pergi ke sekolah. Sampai nanti, Paman. Wan Wan, Paman masih memegangku. Bagaimana aku bisa berangkat ke sekolah? Wan Wan mau ke TK. Jadi, Paman, izinkan Wan Wan masuk. Wan Wan, di TK nanti, ingat untuk mendengarkan guru. Jangan karena tak rela berpisah dengan paman, lalu menangis, mengerti? Wan Wan mengerti. Wan Wan. Meski sulit berpisah dengan paman, kamu harus menjadi anak yang tidak merepotkan. Jangan buat paman cemas, ya? Walaupun kamu merengek dan marah, paman kedua tetap mengantarmu ke sekolah. Paman kedua, Paman terus memegangku. Bagaimana aku bisa berangkat ke sekolah? Paman, Wan Wan masuk dulu. Tunggu sebentar, Wan Wan. Pergi ke TK sendirian, jangan takut. Apapun yang terjadi, harus beritahu paman. Paman adalah pendukung terkuatmu. Baik, Paman ketiga. Pak Ning, rapat segera dimulai. Rapat ditunda. Tunggu sebentar. Wan Wan, Ada apa lagi? sebagai anak kecil, kamu harus adil. Kamu tak boleh hanya mencium Paman Yujue tanpa mencium Paman Yuheng dan Paman Yuting. Wan Wan, ingatlah, kau putri kecil keluarga Ning. Meski di TK, tak ada yang bisa mengusikmu. Kalau ada yang mengganggumu, beritahu ketiga pamanmu, kami pasti akan melindungimu. Perintahkan orang-orang untuk melindungi nona muda. Kalau ada masalah, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Baik. Wah, kenapa hari ini ada kue mini? Shishi, sedang apa kamu? Kau berbohong lagi. Kalau saja Shishi tak memberitahu kami bahwa kau cuma anak miskin yang ditanggung keluarga Ning, kami pasti sudah tertipu olehmu. Aku bukan anak miskin, dan kalian tak boleh memperlakukanku begini. Gara-gara kau, terakhir kali aku pulang, ibu tak akan memarahiku. Kue ini dibawa keluarga Shishi, kau tak pantas memakannya. Jangan keterlaluan kalian, lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Katanya mau makan, berlutut dan jilat sampai habis. Shishi, jangan lupa, aku dilindungi keluarga Ning. Kau benar-benar merasa paling hebat. Gara-gara kau, hubunganku dengan pamanku jadi rusak kan? Shishi, apa lagi yang kau lakukan? Bu Guru, kenapa Bu Guru menolong anak miskin? Anak miskin apa? Bukan dia. Bu Guru, anak ini dulu menipu kami, Shishi yang menyaksikannya. Dia cuma pengemis yang disokong keluarga Ning. Dia bukan putri keluarga Ning. Lalu dia siapa? Tak tahu, tapi sekarang Shishi adalah putri dari Lee Property. Aduh, pantas saja. Shishi kita memang tampak seperti anak orang kaya. Dimanapun dia berada, dia tetap seorang nona. Wan Wan, cepat minta maaf pada Shishi. Aku tak akan minta maaf pada orang seperti dia. Aku tak akan minta maaf pada orang seperti ini. Kau? Sudahlah Bu Guru, harga diri Ning Wan Wan memang tinggi. Ibu Guru tahu, orang miskin memang penuh masalah. Kali ini Ibu Guru memaafkanmu. Silakan semua kembali ke bangku masing-masing. Mungkin sebagian anak sudah tahu TK kita akan menggelar pesta. Apakah ada anak-anak yang ingin mendaftar? Shishi pandai bermain piano. Betul, aku pernah ke rumahnya dan melihat dia meraih banyak penghargaan. Serius? Shishi kita memang luar biasa. Bagaimana kalau naik ke panggung dan memainkan satu lagu untuk semua orang? Kalian beruntung. Hari ini Nona akan unjuk kebolehan agar seseorang pun melihat perbedaan antara aku dan dia. Bebek jelek. Seperti yang diduga dari Shishi, permainan pianonya memang hebat. Itu masih biasa saja. Nenek sebelah lebih jago. Ning Wan Wan, apa yang kau bicarakan?
Ning Wanwan berkata, dia bermain lebih baik darimu. Pianoku diajar langsung oleh Master Harley. Kamu tahu, juara tahunan kategori junior? Itu aku. Berani-beraninya kau bilang permainanku jelek? Nenek Lee di sebelah pernah berkata, jari saat bermain piano harus melengkung alami. Menyentuh tuts dengan ujung jari. Tapi tanganmu kaku sekali. Barusan kau memainkan Fur Elise kan? Harusnya C mayor, bukan D. Ning Wanwan, kenapa? Sepertinya kau paham betul. Tadi sudah kubilang permainan Shishi. Aneh, ternyata keliru. Jangan bicara sembarangan. Kalau berani silakan coba. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kalau berani, silakan coba. Aku belajar piano pada Nenek Lee, tetanggaku. Meski guruku bukan maestro ternama, namun beliau jelas lebih hebat daripada guru yang kau sebut. Wah, Ning Wanwan ternyata piawai main piano. Permainannya lumayan juga. Ning Wanwan ini bukannya anak dari keluarga miskin. Kok dia bisa bermain piano? Permainannya buruk sekali. Hanya kalian yang awam, yang mengira itu bagus. Ning Shishi, mengakui orang lain lebih unggul darimu? Sesulit itukah? Kau ingin aku mengakuimu? Baiklah, jika berani, kita adu skill. Siapa yang menang, dialah yang pergi ke pesta. Bagaimana? Ayo. Ning Wanwan, tunggu saja kekalahanmu nanti. Paman, aku pulang. Wanwan, kau sudah pulang. Jadi, hari ini ada yang mengusikmu. Tidak semua orang bersikap baik padaku. Tunggu, Wanwan. Mengapa tanganmu terluka? Tadi waktu lomba piano, aku terpeleset tanpa sengaja. Piano? Kau bisa bermain piano? Katanya, kemenakan mirip pamannya. Kupikir Wanwan paling mirip denganku. Berbakat di bidang seni. Paman juga bisa bermain piano. Pamanmu yang ketiga itu bukan hanya pandai main piano, bahkan di usia 3 tahun sudah meraih banyak penghargaan. Dan sekarang, dia masih pentas di gedung konser Wina. Paman, itu luar biasa. Kagum, kan? Pamanmu ini termasuk salah satu pianis top dunia. Kagum, kan? Kalau begitu, siapa pianis top lainnya? Beliau guru saya. Beliau wanita yang luar biasa. Om bisa ajari aku main piano? Aku juga mau tampil di pesta nanti. Kalau begitu, Om minta upah, ya? Hei, Ning Yujue. Kau licik. Kau manusia kan? Memakai kesempatan ini untuk menipu Ning Wanwan? Siapa suruh kalian berdua dulu? Taunya cuma belajar, tidak latihan piano. Wanwan, ayo, ikut Om latihan piano. Aku yang mengajar Wanwan main piano. Kalian berdua ngapain di sini? Kalau kami nggak di sini, mana kami tahu kau nggak akan menjelek-jelekan kami di depan Wanwan. Jangan cerewet, cepat ajari Wanwan main piano. Aku masih mau foto buat diunggah ke medsos. Ayo, sayang, mainkan satu lagu buat Om. Kak, kenapa aku merasa cara main piano Wanwan mirip dengan adik ketiga ya? Meski aku tak paham, aku juga merasa begitu. Wanwan, siapa yang mengajarkanmu main piano? Aku diajari Nenek Lee sebelah. Ini, kenapa mirip banget dengan teknik guruku, ya? Om, apa permainanku jelek? Mana mungkin? Wanwan, permainanmu sudah hebat. Kak, tangan Wanwan itu sangat berharga. Kita daftarkan saja asuransi untuknya. Gimana menurutmu? Om ketiga, kau keterlaluan. Harus pakai asuransi terbaik. Aku segera suruh orang mengurusnya. Wanwan, kemari. Mari lanjutkan latihannya. Pastikan besok saat kompetisi, membuat semua orang terkesima. Jangan gugup di kompetisi hari ini. Wanwan kesayangan Om, main saja seperti biasa. Pasti bisa mengalahkan mereka semua. Aku takkan mengecewakan bimbingan Om. Sok dewasa. Sini, bawa partitur musiknya ke dalam. Wanwan, kau sungguh mengira kau bisa mengalahkanku, ya? Kau pun tahu itu. Shishi, apa kau gadis jahat? Sembarangan mendorong orang. Kaulah yang sombong.
Wan, seumur hidupmu kau tak akan bisa mengalahkanku. Shishi, kenapa kau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain? Karena jika bukan karenamu, aku masih menjadi nona besar keluarga Ning. Sekalipun kau nona besar keluarga Ning, faktanya permainan pianomu tak sebagus milikku. Kau? Wan, aku membencimu. Oh, pas sekali, aku juga membencimu. Wan, tunggu saja, lihat nanti bagaimana kau bermain. Bagus, permainannya sungguh hebat. Berikutnya, kami mengundang Wan untuk membawakan penampilan piano. Partiturku? Ning Wan, kok kamu belum main juga? Jangan-jangan kamu takut, ya? Kukira dia hebat. Malu-maluin. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah merusak partiturnya. Kok dia masih bisa main? Anak ini berbakat main piano. Ning Wan ya. Tadi saya lihat kamu terhenti di atas panggung. Apa ada alasannya? Karena partitur pianoku dirusak orang. Hanya kompetisi kecil saja, malah ada orang yang mengacaukan partiturmu. Paman saya bilang, kompetisi tidak peduli prosesnya, yang penting hasilnya. Anak yang baik, kamu anak pertama yang saya lihat bisa bermain piano tanpa partitur. Hanya dengan itu saja, kamu sudah memenangkan kompetisi kualifikasi untuk pertunjukan malam untukmu. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak punya partitur. Ya, dia bahkan tidak punya partitur. Kalau bukan dia, siapa lagi? Terima kasih, Pak. Berhenti, Ning Wan. Jangan terlalu senang dulu. Kali ini hanya kecelakaan. Terakhir kali kecelakaan. Kali ini juga kecelakaan. Apa hidupmu penuh dengan kecelakaan? Ning Wan. Aku tidak akan seperti dulu. Dibully kalian. Ning Wan, jangan hiraukan anak haram itu. Tidak tahu diri. Bu Guru, ibu juga tidak suka Ning Wan kan? Aku tidak mau dia tampil. Tapi, kita bisa... Apa? Acara malam ini, sekolah mengundang guru kelas dunia, Guru Ani. Kudengar anak-anak yang dipilihnya akan memiliki masa depan yang cerah. Yang paling penting, 3 orang penting keluarga Ning juga akan datang. Tidak bisa. Kesempatan untuk naik panggung hanya milikku. Jika aku dipilih oleh guru, mungkin para pamanku akan membawaku pulang kembali. Aku punya cara. Kau ikuti saja rencanaku. Tapi, Bu Guru, ayahku adalah pemegang saham sekolah ini. Kau berani tidak mendengarkanku? Aku akan meminta ayahku memecatmu. ada apa? Katakan saja pada ibu guru. Wan sudah pulang. Bagaimana lombanya? Aku... Di hati Paman, Wan adalah yang terbaik. Tidak perlu pengakuan orang lain. Paman, aku menang. Sudah kubilang, Wan kita. Pasti bisa. Tentu saja. Lihat saja keponakan siapa dia. Wan akan segera tampil di panggung. Jangan ceroboh. Harus tampil memukau. Paman, kalian sedang apa? Pergi dan carikan untukku penata rias terbaik di dunia. Ambilkan gaun edisi terbatas yang sudah kusiapkan untuk Ning Wan. Ambil perhiasan emas dan perak yang telah kusiapkan untuk Ning Wan dan berikan padanya untuk dipadukan. Baik, Nona, maafkan saya. Hari ini Ning Wan naik panggung, bukankah dia akan menjadi seperti Putri TK? Kurasa Shishi tidak akan membiarkannya begitu saja. Tebakan kalian benar, Putri TK hanya aku seorang. Wah Shishi, kamu cantik sekali hari ini. Memang, seorang putri harus seperti Shishi. Apakah kalian melihat Ning Wan? Tidak. Melihatmu secantik ini, dia mungkin tidak berani datang. Pengecut. Bagaimana jika dia benar-benar datang? Iya. Hari ini ayahku bilang, yang datang semuanya orang penting. Lalu kenapa? Ayahku juga datang hari ini. Dia adalah pemegang saham sekolah. Tidak ada yang berani menggangguku. Lihat, itu Ning Wan. Gaun putri itu cantik sekali. Pita merah di kepalanya pasti mahal. Entah disewa atau tidak, jangan lupa, dia itu sangat menjaga gengsi. Betul sekali. Shishi, ada cara untuk mengerjainya hari ini. Tunggu saja.
Bu Guru, ada apa? Saya harus bersiap untuk pertunjukan. Tunggu sebentar, main piano di sini? Kenapa? Ini belakang panggung. Mereka tidak bisa melihat saya. Bagaimana saya bisa tampil nanti? Tidak apa-apa, nanti panggung ini akan naik, akan memberikan kesan misterius. Saya beritahu kamu, apapun yang terjadi nanti, kamu jangan keluar, dengar? Karena hari ini yang datang ke Sekolah Internasional Harapan, semuanya orang penting, jangan sampai kau merusak nama baik Sekolah Internasional Harapan. Paham? Paham. Semua departemen bersiap, pertunjukan piano mulai sekarang. Aneh, kenapa panggung ini belum naik? Ning Wanwan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Bagus. Layak jadi putriku. Permainannya hebat. Nah, apakah kamu sudah melihat pertunjukanku? Aku merasa permainan pianomu sangat mirip denganku. Sangat berbakat. Terima kasih semuanya telah datang ke pertunjukanku. Saya Ning Shishi dari kelas A. Tadi jelas-jelas aku yang bermain piano. Kenapa jadi Ning Shishi? Benar. Saya sangat menyukai pertunjukan Bu Ani. Bukan. Diam dan jangan bergerak. Sudah lama tidak melihat pianis sehebat ini. Sayang sekali. Terakhir kali, anak berbakat seperti ini masih aku temui secara kebetulan. Kalau begitu, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Baguslah. Kalau putriku belajar musik darimu, maka nanti masa depannya cerah, bukan? Kalau begitu, Ning Shishi adalah... Wan Wan, paman datang untukmu. Kau? Mana Nona Wan Wan? Uje, di telepon tadi kau bilang padaku, dia keponakanmu. Bukan dia. Cara dia bermain piano memang mirip denganku dulu. Kau yakin piano itu kau yang mainkan? Ning, Tuan Ning. Paman, mereka berkomplot untuk menipuku. Aku yang memainkan piano itu, bukan Ning Shishi. Ning Wanwan adalah keponakan Anda. Bukankah Shishi bilang, dia hanya anak yang Anda bantu? Wanwan tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi kami membiarkannya. Kalian malah dengan berani menindasnya. Ini semua. Ning Shishi yang mengancamku untuk melakukan ini. Ini bukan urusanku. Tidak pantas menjadi guru. Kukira kau juga tidak layak menjadi guru. Pergilah. Meskipun kalian orang Ning, kalian tidak bisa sembarangan memfitnah putriku, kan? Yang tadi di atas panggung adalah putriku. Wan, Nenek Li, bagaimana kau bisa ada di sini? aku bilang permainan piano orang ini kok familiar sekali. Aku yang membesarkan Wan, kau malah berbohong kalau kau yang memainkannya. Benar-benar lucu. Sudah berkali-kali kuberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi kau tetap manja dan keras kepala. Kukira Jinghai ini. Kau juga tidak perlu tinggal di sini. Paman, bukan seperti itu. Aku hanya ingin kembali ke sisi kalian. Cukup. Membawamu kembali ke keluarga Ning adalah keputusan kami yang paling salah. Lebih baik kau introspeksi diri. Wan, ayo pulang. Hei, kalian pikir kalau Wan sendirian di sini, apa dia akan bosan? Aku melihatnya duduk di sana sepanjang pagi. Kak, bagaimana kalau kita carikan Wan, teman bermain? Keponakan kakak, Susu juga pilihan yang bagus. Susu. Dia sangat dimanja oleh ibunya, jadi punya sifat yang keras kepala. Aku khawatir nanti. Kita kan sering bertemu, harus saling berinteraksi. Lagi pula, dia mungkin akan dipengaruhi oleh Wan. Wan, kemarilah. Pak Ning, ada instruksi apa? Anak kecil sok tahu. Aku akan memanggil adik Susu untuk menemanimu. Bagaimana? Siapa adik Susu? Dia putri Paman Sulung. Benarkah? Paman ketiga memberitahuku banyak gosip. Aku sedang tidak punya teman untuk berbagi. Aku harus menyiapkan hadiah pertemuan. Kalian berdua, tidak bisakah mengajarkan hal yang baik? Bukankah kita sepakat untuk tidak membocorkan rahasia paman ketiga? Dasar pengkhianat kecil. Nanti saat bertemu kakak, berikan salah satunya padanya. Mengerti?
Tadi kan sudah setuju, masing-masing satu, jangan merajuk denganku. Kenapa aku harus memberikannya padanya? Ini semua milikku. Adik, pergi. Menyebalkan. Pergi sana, menyebalkan. Maaf ya, Wan. Adikmu memang seperti ini. Salahku yang terlalu memanjakannya. Tidak apa-apa. Aku akan memperbaiki dulu hadiah adikku, lalu aku akan bermain dengannya. Wan, anak yang pengertian, pergilah. Ning Susu, kamu sekarang bukan lagi satu-satunya putri di rumah ini. Terakhir kali, apa kamu tidak lihat bagaimana sikap ayahmu dan pamanmu terhadap Wan? Ibu bicara omong kosong, akulah satu-satunya putri di rumah ini. Oh, lalu kenapa bonekamu harus dibagi dengannya? Karena ayahmu dan kedua saudaranya tidak menyayangimu lagi. Wan, menyebalkan. Adik Susu, buka pintunya, ayo kita main keluar. Paman memberitahuku banyak gosip loh. Kapan pamanmu memberitahumu semua ini? Jangankan bercerita, menggendongmu saja jarang kan? Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Siapa yang mau barang bekasmu? Pergi. Membanting barang sembarangan itu salah. Sok dewasa kau menggurui aku. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu kesal, ini untukmu. Mari kita berbaikan. Mama benar-benar dari desa, gadis kampung. Barang rongsokan begini pantas untukku. Dasar norak. Satu marganing denganmu, membuatku malu. Kebetulan sekali, paman punya anak perempuan semacam dirimu. Sungguh menyedihkan. Kau ternyata mau merebut papa dariku. Kubilang padamu, aku satu-satunya putri di rumah ini. Kau pikir paman itu sayuran di pasar harus direbut? Bisakah kau bersikap dewasa sepertiku? Singkirkan barangmu dariku. Entah apa yang kau lakukan selama bertahun-tahun mengembara. Siapa tahu kau membawa virus. Sekarang aku tidak mau memberikannya padamu. Dengan otakmu, kau tidak akan bisa menghargai lukisanku. Ning Wan kau. Kakak, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak perlu merusak bonekaku dan mendorongku. Apa yang kau bicarakan? Kalian sedang apa? Bukan seperti itu. Susu dia. Susu, kamu baik-baik saja? Wan. Susu juga putri ommu. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Sama sekali tidak. Yu Heng, aku tahu kalian menyayangi Wan. Tapi Susu juga putrimu. Liu Yueming, bagaimana Susu bisa ada? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Tahun itu kamu membuatku mabuk, memberiku obat. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku melihat kalian berdua lebih baik beralih profesi menjadi aktor. Aku akan pergi ke kamar paman ketiga dan membawakan piala emas kecilnya untuk kalian. Susu di rumah ini sebenarnya tidak dipedulikan. Sekarang keponakanmu kembali, masih adakah tempat untuknya? Cukup. Susu, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku awalnya ingin mengambil boneka dan bermain dengan kakak. Tiba-tiba dia mulai memarahiku dan membuat boneka itu seperti ini. Ayah, aku takut anak yang berbohong hidungnya akan memanjang. Kalau begitu tunjukkan buktimu. Ning Wan si bodoh itu pasti tidak tahu kalau di sini tidak ada CCTV. Kita lihat CCTV saja, nanti kita tahu. Wan, di depan pintu kamar Susu adalah titik buta CCTV. Titik buta CCTV, lalu kenapa? Dia baru saja mendorongku di sana, tepat di depan CCTV. Bagaimana bisa? Aku tanya kau sekali lagi, apa kau yang mendorong Wan? Bukan aku, ayah. Bantu aku melihat rekaman CCTV di lantai 2. Ayah, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Akhirnya mengaku juga. Ku beritahu kau, jangkauan CCTV ini luas, tapi tidak sampai ke sini. Ning Wan. Penipu. Berani-beraninya kau menipuku. Susu, sudah cukup. Ning Susu, apa yang ibu ajarkan padamu? Bagaimana bisa kau memukul orang? Ibu,
Kenapa ibu membentakku? Tadi ibu yang membiarkannya. Paman, aku bisa menjadi saksi. Bibi tadi ada di samping dan melihat kami bertengkar. Yu Heng, tadi kupikir mereka berdua sedang bermain. Lihat, kau sudah memanjakan anak ini. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Tidak hanya merusak hadiah dari Wan Wan, tapi juga memukulnya. Kau biasanya mendidik anak seperti ini? Ning Susu, sekarang minta maaf kepada Ning Wan Wan. Ning Yu Heng, kau kenapa begitu pilih kasih? Meskipun Susu yang salah duluan, Ning Wan Wan juga yang mulai duluan. Kenapa kau selalu membela keponakanmu yang berharga itu? Kalau dia tidak memprovokasi Wan Wan, apakah dia akan membalas? Ning Susu, jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Minta maaf kepada Wan Wan. Maaf. Apa aku tidak dengar? Baiklah, maaf. Puas? Begini baru benar. Wan Wan, ayo kita makan. Mereka semua menunggumu. Liu Yueming, dulu kau sendiri yang sering membawa susu. Jika kau tidak bisa menjaganya, aku tidak keberatan membawa susu kembali. Jika dibawa kembali oleh Ning Yu Heng, aku pasti akan diusir dari keluarga Ning. Ibu, susu lapar. Anak yang tidak berguna. Mencari masalah terus setiap hari. Kenapa kamu bukan laki-laki? Kalau kamu laki-laki, apa keluarga Ning akan memperlakukanku seperti ini? Maaf, Ibu, maaf. Paman, kita makan apa hari ini? Wan Wan sayang, kamu boleh makan apa saja. Aku ingin makan es krim. Wan Wan, terlalu banyak makan yang dingin tidak baik untuk kesehatan dan juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Paman lihat, paman kedua memperlakukanku seperti pasiennya. Benar. Wan Wan kita boleh makan apa saja yang dia inginkan. Bukankah paman ketiga beberapa waktu lalu pergi syuting ke luar negeri? Ini, dia membawakan Wan Wan banyak makanan lezat dari sana. Sini, biarkan aku memperkenalkannya kepada nona besar. Ini terbuat dari mata air yang mengalir dari pegunungan Alpen dan dibuat menjadi Tian Shan Suelian. Ini diimpor melalui udara dari Hokkaido, Wagyu Pulau. Dan paman ketiga tidak lupa menyiapkan makanan penutup untuk Nona, es krim kaviar putih paling langka di dunia. Meskipun paman kedua biasanya kolot, tetapi es krim. Jangan makan terlalu banyak. Baik. Hidangan hari ini sungguh mewah. Belum juga kita berdua datang, sudah dimulai. Kenapa semuanya diam? Apa aku salah bicara? Sepertinya Kak Ipar tidak punya kecerdasan emosional, tapi kesadaran dirinya cukup tinggi. Yujue, Es krim. Ayah menyiapkan es krim kesukaanku. ini untuk Wan Wan. Tidak menyapa orang tua. Apa kau lupa hukuman tadi? Apa yang terjadi tadi? Tadi Susu mendorong Wan Wan. Aku sudah menghukumnya. Apa? Kakak, sifat Susu ini kau harus bantu perbaiki. Paman, aku baru datang ke rumah ini. Mungkin Susu juga belum terbiasa. Jangan marahi Susu lagi. Wan Wan hebat. Anak yang sangat pengertian. Wah, Wan Wan hebat. Anak yang sangat pengertian. Iya, Wan Wan adalah keponakan kesayangan para pamannya. Paman besar, paman kedua, paman ketiga. Kalian juga keponakan Wan Wan yang pintar. Bu, aku sakit. Makan dulu yuk. Kak, ngomong-ngomong, belum kenalin Wan Wan ke keluarga besar. Bagaimana kalau minggu ini kita adakan pesta keluarga? Sekalian ajak Wan Wan biar akrab dengan keluarga. Wan Wan, kamu mau main sama teman-teman yang lain? Mau, aku paling suka ramai-ramai. Oke. Kalau begitu, aku akan siapkan gaun tercantik sedunia untukmu. Terima kasih, Paman. Bisanya cuma makan. Kau kan putri Ning Yu Heng, jauh lebih dekat daripada keponakannya. Tapi sekarang perhatian mereka semua tertuju pada Ning Wan Wan. Kau tidak iri? Aku. Kau putri ayahmu. Kau tega melihat kasih sayang yang seharusnya milikmu direbut orang lain? Kalian tidak memperhatikanku. Ada apa lagi, nona kecil? Kalian tidak memperhatikanku. Mama di sini, Mama memperhatikanmu. Aku tidak mau. Aku tidak mengizinkan kalian berbicara dengan Ning Wan Wan. Aku tidak mau adik perempuan. Susu, kalau kamu tidak mau makan, silakan pergi. Siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini? Aku tidak mau, aku tidak mau. Yu Heng, apa yang kamu lakukan? Wan Wan adalah kakakmu.
karena kamu tidak bisa menerimanya. Mulai sekarang jangan tinggal di sini lagi. Ayah, jangan. Aku tahu kalian meremehkanku, tapi kalian terlalu pilih kasih. Susu juga keponakan kalian. Dia juga anak yang aku kandung selama 9 bulan. Ayah, jangan usir aku. Paman, Susu juga kasihan. Jangan usir dia lagi. Wan, Susu. Kalau saja dia bisa sepertimu, pengertianku. Mulai sekarang, kendalikan emosimu. Bersikap baiklah pada kakak, mengerti? Susu, jangan menangis. Mulai sekarang kita bersahabat. Ayo, main game dengan paman. Aduh, aku sudah seharian bersama Wan, sekarang giliranku. Aduh, Kalian juga ikut ke acara makan malam keluarga? Aku akan menyiapkan gaun untuk Susu. Dia harus belajar tata krama. Nanti kusuruh sopir mengantar kalian pulang. Lihat, bagaimanapun juga kau putrinya, dia tidak akan berbuat macam-macam padamu. Kasih sayang ini harus direbut sendiri. Nona Susu, ini gaun yang disiapkan Tuan Ning untukmu. Lihat mana yang kau suka. Yang ini terlalu kuno. Yang ini terlalu ramai. Yang ini tidak cocok untukku. Gaun apa yang kalian bawa? Tidak ada satupun yang kusukai. Nyonya, lihat ini. Nyonya, lihat ini. Kalau nona muda tidak suka, ganti saja. Banyak bicara. Aduh, kemarilah. Ada perintah apa, Nona Muda? Coba kulihat. Ini dari Tuan Ning, khusus disiapkan untuk Wan. Ayahku bahkan memberikan gaun secantik ini kepada Wan. Sekarang ini milikku. Nona Susu, jangan nakal. Cepat kembalikan gaunnya. Jangan mendekat. Kalau mendekat, ku gunting gaunnya. Sedang apa? Tuan Ning, akhirnya Tuan datang. Nona Susu ingin. Ayah, aku ingin gaun Kak Wan. Tapi pelayan bilang aku tidak pantas memakainya. Tuan Ning, saya difitnah. Nona Susu, bagaimana kau bisa memfitnahku? Maksudmu, nona muda berbohong? Sudahlah, Susu, gaun ini sudah lama disiapkan untuk Kak Wan. Sudah, Susu, gaun ini sudah lama disiapkan untuk Kakak Wan. Kamu sudah punya gaun sendiri, jadi tidak perlu lagi. Tapi... Sudah. Nanti kamu ingat, kirim gaun itu ke Wan. Baik, Pak. Berhenti, berikan gaun itu padaku. Nona Susu, Anda baru saja mendengar apa yang dikatakan Pak Nyonya. Gaun ini untuk Nona Lani. Aturan memang kaku, tapi manusia itu fleksibel. Tinggalkan gaunnya, ambil uang ini. Mulai sekarang, apapun yang terjadi di sini, bukan urusanmu. Baik, Bu. Mama, kita mengambil gaun Wan. Nanti kalau dia tidak menerimanya, apa dia akan mengadu pada Papa? Kamu punya banyak baju lama, berikan saja satu padanya. Bagaimana kalau dia tahu itu baju lama? Wan, si Nora itu, mana tahu mana yang bagus dan mana yang buruk. Berikan ini pada Wan. Ingat, kamu harus melihatnya memakainya sendiri. Non, ini gaun yang disiapkan Pak Ning untukmu. Nona, ini gaun yang disiapkan Tuan Ning untuk Anda. Gaun ini sepertinya agak kebesaran. Ini pasti model kebesaran yang sedang tren. benar seperti yang dikatakan Nyonya, benar-benar norak dan kampungan. Karena gaunnya sudah diantar, saya permisi dulu. Tolong sampaikan kepada Paman, saya sangat menyukainya. Baik, Nona. Susu, kok akhir-akhir ini kamu tidak ke taman bermain? Karena ayah tidak punya waktu untuk menjemputku. Ayahmu sesibuk itu? Tidak, ayah akhir-akhir ini sibuk bermain dengan Ning Wan. Aku dengar dari ibuku, katanya dia anak pungut. Dan sepertinya aku membuatnya kesal. Ayah terus memarahiku. Anak liar? Entah dari mana, beraninya dia mengganggumu, Susu. Benar, kami akan membantumu membalas dendam. Di mana dia?
Apakah itu dia? Dari semua anak, pakaiannya yang paling murah? Dia kan dari semua anak di sini, pakaiannya paling murah. Om bilang ada urusan kantor, jadi datangnya terlambat. Tapi perutku lapar sekali. Wah, ada kue kecil. Makan dulu baru bekerja, biar aku coba dulu. Pembantu dari mana ini? Seperti pengemis, ambil kuenya langsung pakai tangan. Susu, kamu juga datang. Kamu kenal mereka? Pergi sana, bau sekali. Kamu bicara apa? Sok tahu. Anak bau seperti kamu tidak pantas bermain dengan kami. Aku bukan anak kotor. Masih saja mengelak. Ibuku bilang, orang miskin sepertimu paling suka bohong. Susu, lihat mereka menindasku. Jelas-jelas kamu yang duluan mengganggu Susu, kami hanya membalas. Makanan di sini semuanya milik kami. Kamu seharusnya kembali ke kandang babi, makan makanan babi. Barang-barang di sini, kapan jadi milik kalian? Pesta ini, Om yang menyiapkan untukku. Ning Wan Wan, jangan bohong. Kalau memang untukmu, kenapa ayah membiarkanmu pakai baju lama untuk datang ke pesta ulang tahunnya sendiri? Ning Wan Wan, jangan bohong. Kalau ini disiapkan untukmu, mana mungkin ayah membiarkanmu memakai baju lama ke pesta ulang tahunmu sendiri? Omong kosong, Paman bilang, dia sudah menyiapkan gaun putri tercantik di dunia untukku. Kau sedang bermimpi di siang bolong ya? Cepat minta maaf pada Susu. Ning Wan Wan, mereka semua pengikutku. Ning Susu, sebaiknya kau banyak menonton kartun. Aku tahu kalian, siapa Ning Susu. Paman bilang padaku, orang seperti kalian disebut penjilat. Ning Wan Wan, kau berani menghindar? Ku bilang menghindar. Kau mengotori baju yang dibelikan paman untukku. Kenapa aku harus menghindar? Kalian sedang apa? Susu? Kau baik-baik saja? Ayah, Ning Wan Wan melemparku dengan kue. Wan Wan, apa kau diganggu? Ayah, Ning Wan Wan melempari aku dengan kue. Wan Wan, apa kamu diganggu? Yu Heng, hari ini banyak orang di sini. Kalau kamu tidak memberikan keadilan untuk Susu, bagaimana orang lain akan memandangnya? Benarkah? Lalu kenapa gaun Susu ada di Wan Wan? Ayah, gaun ini adalah gaun yang tidak diinginkan Ning Wan Wan. Pakaian yang Wan Wan kenakan, bukankah diberikan oleh paman? Wan Wan, gaun yang kamu kenakan, kan ketiga paman sudah mencari desainer terbaik di dunia untuk mendesainnya untukmu. Kenapa sekarang ada di Ning Susu? Ning Wan Wan, aku bilang juga, kenapa kamu tiba-tiba ingin bertukar gaun denganku? Kamu sengaja menipuku, biar ayah dan paman tidak menyukaiku. Ning Susu, kamu sangat ingin aku segera menghilang dari hadapanmu. Mana mungkin ada kesempatan untuk bertukar gaun denganmu? Yu Heng, aku tahu kalian semua tidak percaya padaku. Tapi anak ini Wan Wan telah mengembara di luar selama bertahun-tahun, entah kebiasaan buruk apa yang dimilikinya, dan sekarang dia bahkan bermain fitnah. Badannya pasti sudah kena penyakit semacam itu. Sekarang malah bermain fitnah. Kalau baju itu dari paman untuk Wan Wan, Wan Wan tidak akan rela memberikannya kepada orang lain. Wan Wan bukan anak nakal. Paman tahu. Jadi maksudmu, Susu anak nakal? Ayah, hari itu ayah juga lihat aku mengembalikan gaunnya. Benar, Ning Yu Heng. Susu itu putri kandungmu. Masa kamu tidak percaya dengan perkataan putrimu sendiri? Apa benar begitu? Siapa yang berbohong? Kami yang akan memutuskan. Untung saja sebelumnya aku sudah menyuruh pelayan itu pergi. Kurasa mereka juga tidak akan menemukannya. Tuan Ning, orangnya sudah datang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku menyuruhmu memberikan hadiah itu kepada Wan Wan. Bagaimana bisa sampai ke tangan Susu? Tuan Ning, saya salah. Semua ini Nyonya Besar yang menyuruh saya melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lanjutkan. Nyonya Besar memberi saya sejumlah uang, menyuruh saya menukar pakaiannya. Saya hilaf sejenak, jadi saya melakukannya. Tuan Ning, ampuni saya. Berani sekali kamu.
Pakaian Nona, kamu berani menukarnya. Seret orang ini keluar, urus dengan baik. Beraninya kau. Gaun Nona, kau berani menukarnya. Bawa orang ini pergi, bereskan dia. Baik, Tuan. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Tidak ada yang perlu kujelaskan. Kalau saja kau tidak pilih kasih pada Ning Wanwan, apa Susu akan berpikir untuk menargetkan Ning Wanwan? Sejak Susu lahir, berapa hari kau merawatnya? Sekarang Ning Wanwan sudah kembali. Apa kau pernah melirik Susu? Susu salah. Susu hanya ingin ayah lebih menyayangi Susu. Pilih kasih pada Ning Wanwan. Tahukah kau, gaun yang kakak pesan untuk Susu jauh lebih mahal daripada gaun Wanwan, puluhan juta? Ini bagaimana mungkin? Kau sangat mengecewakanku. Pergilah, mulai sekarang Susu akan kurawat. Yu Heng, aku... Kakak, waktunya hampir habis. Kita harus membawa Ning untuk menemui Master Ari. Sekarang Ning Yu Heng sudah sangat kecewa pada Susu. Aku harus memikirkan cara untuk membuktikan Susu lebih baik dari Ning Wanwan. Susu, bukankah kamu bilang Tuan Ari adalah pelukis favoritmu? Ayah, apakah itu Pak Ari yang memenangkan banyak penghargaan itu? Benar. Ku dengar, Susu akhir-akhir ini juga belajar melukis. Bagaimana kalau mengajaknya bertemu Pak Ari, biar dia dan Wanwan bersaing untuk menjadi murid terakhirnya, berdasarkan kemampuan masing-masing. Jika aku terpilih, ayah pasti akan menyukaiku lagi. Wanwan, orang kampung itu tidak tahu apa-apa. Aku pasti akan mengalahkannya. Bawa Susu bersamamu. Ayo. Saya sudah lama mengagumi nama besar Anda. Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kali ini, saya menerima lukisan yang kalian kirim. Baru terpikir untuk menerima murid lagi. Lukisan Susu di kalangan anak-anak kelas atas sangat terkenal. Murid terakhir Pak Ari. Pastilah Susu. Pak Ari, saya baru saja mendengar bahwa Anda akan menerima murid kecil. Kami semua ingin tahu siapa anak yang begitu beruntung bisa mendapatkan perhatian Anda. Anak itu berani dan baru dalam penggunaan warnanya. Itulah bibit terbaik yang pernah saya temui selama beberapa dekade ini. Anak itu penggunaan warnanya berani dan baru. Itulah bakat terbaik yang saya temui selama puluhan tahun ini. Halo guru, nama saya Susu. Saya sangat menyukai lukisan Anda. Anda adalah idola saya. Terima kasih, Nak. Wanwan. Ini Guru Ari. Halo guru. Biasanya anak-anak memanggil saya Om. Yang memanggil saya Guru. Kamu yang pertama. Anak ini berbakat, saya suka. Seharusnya kita menggunakan sebutan yang hormat kepada guru. Ini yang diajarkan paman saya. Wanwan, umur berapa tahun ini? Wanwan tahun ini. Paman seharusnya sudah memberitahu Anda. Wanwan umur 5 tahun. Aduh, lihat saya. Terlalu senang, sampai lupa semuanya. Ibu, lihat si Wanwan itu. Karena ayah menyukainya, dia mencuri perhatianku. Orang lain tahu bagaimana menunjukkan diri di depan guru. Bagaimana kamu bisa seperti orang bodoh hanya berdiri di sini? Semua orang tahu, ingin pamer di depan guru. Kenapa kamu berdiri di sini seperti patung? Pak Ari, bolehkah Anda melihat lukisanku? Iya. Pak Ari, Anda baru saja memuji lukisanku. Warnanya sangat kaya. Wanwan, saya melihat lukisan yang dikirim pamanmu. Tidak kusangka, di usiamu yang masih muda, kamu bisa menguasai penggunaan warna. Dengan begitu tepat, kamu hebat sekali. Pak Ari apa? Anda datang untuk mencari Ning Wanwan? Ayah terlalu pilih kasih. Kenapa ayah membiarkan Ning Wanwan menjadi murid Pak Ari? Apakah lukisanku tidak sebaik dia? Pak Ari, begini, bagaimana kalau kedua anak ini diterima saja? Tenagaku terbatas. Kalau dua, saya tidak akan sanggup. Coba lihat lukisannya. Maaf, Pak Ning. Lukisan anak ini, meskipun terlihat bagus, tapi tidak bisa dibilang luar biasa. Dia masih perlu banyak berlatih. Apa?
Pak Ari, Ning Wan Wan tidak pernah menerima bimbingan guru. Dia sama sekali tidak bisa melukis. Cukup, Susu. Dia sama sekali tidak bisa melukis. Sudahlah, Susu. Paman, karena Susu sangat tidak terima, kita berdua adakan kompetisi. Lihat siapa yang melukis lebih baik. Dan dia bisa menjadi murid Pak Ari. Ning Wan Wan, tunggu saja. Kalah dariku. Paman, jangan bergoyang di depan Wan Wan. Kepalaku jadi pusing. Apa? Pusing? Apa kau masuk angin? Cepat biarkan paman melihatnya. Wan Wan, jika kau merasa tidak enak badan, pastikan untuk memberitahu paman. Ini hanya sebuah kompetisi, tidak masalah. Bagaimana aku merasa? Kompetisi Wan Wan. Para pamanku lebih gugup daripada aku. Ngomong-ngomong soal kompetisi, aku jadi teringat sesuatu. Wan Wan, coba tebak, paman besar. Punya hadiah apa yang akan diberikan untukmu? Hadiah paman besar, apa bagusnya? Hadiah paman ketiga lebih hebat. Hadiah mereka berdua pasti tidak bagus. Wan Wan, jangan percaya mereka. Hadiah mereka berdua pasti tidak bagus. Wan Wan, jangan percaya mereka. Hadiah paman kedua pasti kamu paling suka. Kalian berdua bisa memberikan hadiah apa? Pasti tidak sebagus hadiahku. Jangan bercanda. Wan Wan pasti paling suka hadiahku. Kakak terlalu percaya diri. Apa kau pikir kau sangat mengerti gadis kecil? Kalian jangan sok jadi paman yang pengertian. Akulah yang paling mengerti hati seorang gadis. Wan Wan pasti paling suka hadiahku. Paman yang sok pengertian? Kita bertiga, siapa yang sok pengertian? Tidak sadarkah? Sudahlah paman-paman, jangan bertengkar. Wan Wan sudah tidak sabar. Iya, Wan Wan, lihat kedua paman nakal ini selalu bertengkar, tidak mau menunjukkan hadiah untuk Wan Wan. Wan Wan tidak terburu-buru. Semua paman orang baik, tidak ada paman yang nakal. Lihat, Wan Wan kita sangat penurut dan pengertian. Tidak seperti kalian berdua, yang hanya saling cemburu. Baiklah, biarkan Wan Wan melihat dulu. Hadiah dari paman besar. Kalian berdua tunggu saja. Wan Wan senang dan memelukku sambil menciumku. Wan Wan, ini papan gambar platinum yang kubeli khusus untukmu. Ini terbuat dari bahan terbaik di seluruh dunia. Ini paman buyutmu, khusus membelikanmu papan gambar platinum ini. Ini terbuat dari bahan terbaik di seluruh dunia. Karya terbaik Wan Wan harus menggunakan papan gambar terbaik. Aku tidak terlalu mengerti, tapi kedengarannya sangat hebat. Lihat kan, Wan Wan saja memuji hadiahku hebat. Sudah kubilang, dia lebih suka hadiahku. Lalu kenapa Wan Wan tidak menciummu? Wan Wan tidak bereaksi apa-apa? Bagaimana kamu begitu yakin, Wan Wan paling menyukai hadiahmu? Kata-katamu ini mungkin bisa menipu saudara-saudara kita, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Benar, kakak. Papan gambarnya saja harus berbingkai emas. Apa kamu mau membuat Wan Wan kelelahan? Kalau begitu, coba katakan, hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Aku ingin lihat barang apa yang istimewa dan cocok untuk anak kecil. Aku duluan. Kalian perhatikan baik-baik. Untuk menyenangkan hati Wan Wan, harus aku yang melakukannya. Kalau yang ini adalah paman keduamu yang mencari bulu burung unta yang paling berharga untuk membuat kuas lukis ini. Saat melukis, yang paling penting adalah kuasnya. Jadi, paman keduamu berharap saat kamu menggunakannya, kamu bisa melukis dengan sangat mahir. Kuas ini sangat lembut. Wan Wan pakai saja dulu. Kalau kamu suka, paman kedua akan mencarikan orang untuk membuatnya lagi. Terbuat dari bulu burung unta, ini terlalu kejam untuk burung unta itu. Terbuat dari bulu burung unta. Kasihan sekali burung untanya. Iya, meskipun tidak pakai ini, Wan Wan tetap bisa melukis dengan baik. Kalau kamu sangat mengerti anak kecil, coba katakan, kamu bawa hadiah apa? Yang kubawa, tentu saja barang bagus. Hadiah apa sih? Cepat keluarkan. Jangan buat Wan Wanku menunggu lama. Paman ketiga menyiapkan hadiah apa ya? Hadiah yang kusiapkan ada di sini. Lihat, lihat. Ini kartu VIP Gallery, paling top di dunia. Kubeli khusus untuk Wan Wan, dan juga menyiapkan helikopter siap siaga untuk Wan Wanku. Apakah itu pameran yang mengumpulkan karya seni terkenal dari seluruh dunia? Hebat. Wan Wan suka? Hanya pameran lukisan, kukira hadiahnya lebih unik.
Kalian tidak mengerti? Kalian semua orang yang dangkal. Aku memberi Wan Wan pameran supaya dia memperluas wawasannya, berguna untuk kompetisi Wan Wan. Terima kasih paman ketiga. Wan Wan sangat suka. Terima kasih paman ketiga. Wan Wan senang sekali. Wan Wan, kanvas lukis Paman sulung. Apakah Wan Wan tidak suka? Wan Wan, kau terlalu pilih kasih. Wan Wan kan Libra. Wan Wan sayang ketiga pamanku. Lihat, kalau kali ini kau kalah lagi dari Ning Wan Wan, maka di rumah ini tidak akan ada tempat lagi untukmu. Ning Wan Wan, kali ini aku harus mengalahkanmu. Apa yang kau gambar? Hanya ini, kau masih ingin mengalahkan Ning Wan Wan? Apakah Anda sudah melihat lukisan Ning Wan Wan? Saya orang yang tidak mengerti lukisan, tapi saya rasa lukisannya bagus. Yang ditaruh di ruang tamu itu kan, sepertinya kali ini murid kesayangan Pak Guru Ari. Pasti Nona Wan Wan. Sudah selesai? Kenapa banyak bicara sekali? Hati-hati atau saya akan membuat kalian pergi besok. Susu, ku bilang padamu. Kalau kali ini kau kalah, mulai sekarang di keluarga Ning ini, kau tidak akan hidup tenang. Ning Susu, saya beritahu kamu. Kali ini jika kamu kalah, di keluarga Ning ini, hidupmu tidak akan mudah. Ning Wan Wan, orang kampung ini, bagaimana bisa melukis sebaik ini? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia menang. Aku menyuruhmu melukis. Aku menyuruhmu melukis. Ning Wan Wan, lihat bagaimana kau bisa mengalahkanku kali ini. Pak Ning, semua orang sudah hadir. Mari kita mulai. Kalian berdua, siapa yang akan mulai duluan? Saya duluan. Lukisan Nona Su, dibandingkan dengan yang terakhir kali, memang ada kemajuan. Tampaknya cukup berbakat. Terima kasih Pak Ari. Ning Susu, kenapa lukisanmu sangat mirip dengan lukisanku? Ning Wan Wan, jangan bicara omong kosong di sini. Kalau berani, keluarkan lukisanmu dan lihat. Ning Wan Wan, jangan bicara omong kosong. Kalau berani, keluarkan lukisanmu. Ini, Hahaha, inikah lukisanmu? Bagaimana bisa begini? Ning Wan Wan, aku rasa kau takut malu karena kalah dari Susu, makanya kau membuat drama ini. Bukan begitu, aku benar-benar. Kukira kau anak yang berbakat, tak disangka kau tidak menganggap serius melukis, malah memfitnah orang lain menjiplak. Master, kurasa ada kesalahpahaman di sini. Lukisan Wan Wan sebelumnya tidak seperti ini. Aku tahu kalian melindungi Ning Wan Wan, tapi kali ini Susuku mengalahkan Ning Wan Wan dengan kemampuannya. Bagaimana kalian masih mau merebutnya? Master, kalau begitu, hasilnya sudah keluar. Maka, Guru, beri aku 10 menit. Aku bisa memperbaikinya. 10 menit, kau yakin? Yakin. Jika tidak bisa, aku juga tidak pantas menjadi muridmu. Ning Wan Wan, jangan membual. Benar-benar cari perhatian. Ning Wan Wan, jangan membual. Benar-benar cari perhatian. Waktunya habis, anak muda. Ning Wan Wan, sebaiknya kau menyerah saja. Ini sungguh sebuah mahakarya. Bisa mengubah garis yang berantakan menjadi sebuah kombinasi, membuat warnanya lebih cerah. Bagaimana mungkin? Aku tahu, Wan Wan kita jenius. Lukisanku sudah kuperbaiki. Ning Susu, kau menjiplak karyaku. Ini belum selesai. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pak Ari, tolong lihat baik-baik. Garis Ning Susu, meskipun kaku, tapi bisa terlihat tiruanku. Ini memang ada jejak penjiplakan. Ning Susu, kenapa kau menjiplak karyaku, lalu merusaknya?
Aku sama sekali tidak pernah melihat lukisanmu. Masih bilang tidak, kau tidak pernah melihat lukisanku. Kenapa bisa meniruku? Kok bisa meniru aku? Ayah, aku salah. Ibu bilang, kalau aku tidak menang lomba, aku akan dibuang oleh ayah. Makanya aku melakukan itu. Ayah, aku tidak akan berani lagi. Jangan benci aku. Berkali-kali, aku memberimu kesempatan. Begini caramu mendidik anak, kurasa ibu ini tidak perlu kau jalani lagi. Besok aku akan menghubungi pengacara untuk mengurus perceraian kita. Yu Heng, apa yang kau katakan? Aku ini ibu susu. Cih, punya ibu sepertimu benar-benar sial. Orang-orang usir dia keluar. Jangan menangis. Dulu, ayah memang kurang memperhatikanmu. Ayah tidak membuangmu. Benarkah? Jangan seperti ini lagi. Dengan Kak Wan Wan, berbaik-baiklah, oke? Maaf, Kak. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Kalian berdua anak baik. Sudah? Jangan menangis lagi. Besok Paman akan mengajak kalian ke taman bermain. Asyik, asyik. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Ning Yu Heng? Bagaimana kau bisa setega ini? Sejak gadis Jalang Ning Wan Wan datang ke keluarga Ning, aku tidak pernah merasakan hari yang baik. Kalau begitu, jika aku menderita, kalian semua jangan harap hidup tenang. Halo? Bantu aku melakukan sesuatu. Botol minum kedua anak itu tertinggal. Susu, kamu dan kakak Wan Wan, tunggu ayah di sini. Ayah akan segera kembali. Ibu. SSST, bantu ibu merahasiakan ini. Jangan bilang siapa-siapa, dengar? Di mana Wan Wan? Wan dibawa pergi oleh ibu. Apa? Kak, Kenapa hanya kalian berdua? Di mana Wan Wan? Wan Wan dibawa pergi oleh Liu Yueming. Segera periksa rekaman CCTV, lalu kunci semua jalan di kota ini. Ning Wan Wan, dasar anak haram. Kau membuat hidupku sengsara. Jangan harap kau bisa hidup tenang. Kau, apa yang mau kau lakukan? Kalau bukan karena kau, aku masih menjadi nyonya keluarga Ning. Dasar perempuan jahat, kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Jelas-jelas kau sendiri yang melakukan semua ini. Makanya paman membencimu. Diam. Aku tidak percaya dengan mengancammu, Ning Yu Heng. Tidak akan menyerah. Bukankah dia sangat menyayangi keponakannya ini? Kau, jangan begini. Paman akan sedih. Menangislah. Aku ingin membuat Ning Yu Heng merasakan bagaimana rasanya sakit hati. Lalu kau tidak takut paman akan membalas dendam untukku? Selama kau mati, putriku akan menjadi satu-satunya nona besar keluarga Ning. Semua kekayaan keluarga Ning akan menjadi miliknya sendiri. Dan aku adalah ibu kandung dari anaknya. Aku tidak percaya dia akan menghabisi aku. Tidak akan, paman akan membalaskan dendamku. Masih berani melawan? Lihat saja aku akan menghabisimu. Hentikan. Berhenti. Ning Yu Heng, tak kusangka kau datang secepat ini. Lepaskan Wan Wan. Ning Yu Heng, selama menikah denganmu, aku sudah menahan kekerasan emosional darimu begitu lama. Aku ibu kandung anakmu. Tapi hari ini kau mau mengusirku demi anak haram ini? Kau memang ibu kandung anakku. Tapi apa itu alasan untuk memperlakukan Wan Wan sayangku seperti ini? Sayang,
Dia cuma anak haram. Memangnya susu saja tidak cukup untukmu? Om, jangan mendekat. Sekarang Wan ada di tanganku. Aku tidak percaya kalian berani macam-macam denganku. Wan, kemarilah. Masih bengong? Bawa wanita gila ini ke kantor polisi. Ning Yuheng, semoga kau celaka. Wan, coba Om lihat lukamu. Om, Wan tidak apa-apa. Jangan khawatir. Maafkan Om. Wan sayang. Om tidak menjagamu dengan baik. Kalau kau kenapa-napa, Om rela mati 100 kali. Om, jangan bicara yang buruk. Kan Wan masih ada. Om, ayo kita pulang. Kak, ada satu hal lagi yang lupa aku katakan pada Wan. Wan, waktu kau hilang dulu, kami bertiga menemukan bayi terlantar. Namanya Ning Sisi. Dia lemah mental, kesehatannya buruk. Jadi selama ini kami mengatakan dia juga Nona Ning. Nanti kuajak Wan bertemu dengannya ya. Baiklah, aku paling suka bermain dengan anak-anak. Baik, Wan, tunggu Om di luar dulu, ya. Om mau ambil mobil. Nak, kau tidak apa-apa, nak? Pak Ning, gawat, Nona Wan hilang. Apa?